Halo teman-teman, di siang yang terik ini izinkan saya Abdu untuk bercerita. Aduh, aduh, aku sebenarnya mau bercanda gitu ya, cuman untuk saat ini sepertinya tidak bisa ya buat bercandaan gitu. Ya sebenarnya gue orangnya suka ini aja. Ya walaupun banyak pikiran-pikiran yang membuat kita pusing ya, tapi alangkah lebih baiknya kalau kita tuh lebih santai, lebih apa ya, gimana ya jelasinnya ya. Kadang ada beberapa masalah itu saat kita menghadapinya dengan candaan, tertawa, senyum gitu, kita bisa menyelesaikan masalah itu dengan lebih baik gitu, karena gue sudah merasakannya. Eh, Nanti gue akan ceritain sedikit ya, cuman Ikan, 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 kalau besar kamu mau jadi ikan, kalau besar enggak mau digoreng. Cita-cita, cita-cita tak enggak mau ikan goreng. Reng, reng, reng. sebelumnya gue mau ini dulu, mau menjelaskan dulu ya, kenapa gue kali ini sendiri lagi. Padahal dua jok itu kan bertiga ya, Abdu, Wasis, Joki. Ya gimana ya, pertama kita sama-sama berdoa lah untuk semua teman-teman terdekat kita, semua kerabat kita, semua tetangga kita, semua sahabat kita gitu, agar apabila ada yang terkendala dalam hal apapun ya, baik penyakit, baik finansial, baik apapun lah, semoga kedepannya masalah-masalah itu segera teratasi gitu. Dan kalau diberi penyakit segera diangkat penyakitnya, kalau kekurangan finansial segera dipermudah, rezekinya diperlancar gitu ya. Karena sahabat-sahabat gua itu, Joki pertama kemarin istrinya kena covid ya. Baru kemarin apa tadi pagi udah update sih, katanya udah sehat. Sekarang tanggal 3 Agustus ya 2021. Istrinya Coki udah pulih lagi, udah dinyatakan negatif lah ya covid. Tapi Cokinya sehat, padahal di kontak langsung ya. Emang ini kayaknya virus goib lah ya, gue juga nggak ngerti ya kenapa. Yang penting kita tetap jaga diri. Menurut gue yang penting kita tetap jaga diri, jangan kalau ini nggak boleh cuek ya. Jadi minimal kalau kita nggak peduli terhadap diri kita, tapi kita peduli terhadap orang lain tuh. Terus juga untuk Wasis, juga sedang berduka karena ayahandanya telah meninggal dunia. Semoga ya gimana ya, namanya umur kita kan nggak tahu ya. Kita berdoa aja agar Wasisnya diberi kekuatan, ketabahan, dan bisa kembali lagi beraktivitas secara normal. Dan untuk ayahandanya bisa dilapangkan kuburnya, diterima di sisi Tuhan, diberikan tempat yang terbaik lah. Karena memang agak ngeri ya kalau gue lihat tuh belakangan ini orang-orang baik udah diambil-ambilin gitu. Gue juga agak ngeri karena gue nggak tahu apakah gue termasuk orang-orang yang diambil-ambilin dulu gitu. Ya kita berdoa aja lah, semoga kita untuk di dunia ini kita diberi kesehatan dulu lah. Tapi kalau memang kita akan diambil ya kita perbanyak perbuatan amal kebaikan dulu lah, biar kita punya bekal gitu. Langsung aja, ya memang beginilah keadaannya, tapi kita harus tetap bersemangat untuk menjalankan usaha kita, terutama ikan ya. Jadi kabar baik,
ya di mana-mana ada kabar buruk dan ada kabar baik ya. Kabar baiknya itu untuk ikan hias itu lagi tetap lagi rame ya. Jadi kita sebagai pemain ikan itu bersukacita lah terhadap ikan hias ini, karena ikan hias ini mau ikan apapun itu lagi rame, ikan cupang, ikan gabus, ikan manfish, ikan pelati aja yang kecil-kecil, ikan aquascape itu semuanya rame. Jadi kita harus bersukacita dan kita harus tambah semangat gitu. Ya memang kalau kita lihat ada beberapa teman kita juga yang kesulitan, dalam artian tidak berkembang usahanya, akhirnya gulung tikar dan segala macamnya. Itu mungkin pilihan mereka ya. Tapi untuk yang masih aktif, menurut gua kita semangat dulu nih dalam menjaga ikan kita dulu gitu, merawat ikan kita. Karena kalau ikan kita udah kita rawat, pasti nanti ada sisi positif yang akan diberikan ikan kepada kita. Nah, gua akan ngasih unjuk perkembangan gua mulai dari Maret 2020 ya. Jadi kalau teman-teman lihat secara physically gua aja ya, gua itu udah lebih senang ya. Bukan senang dalam artian itu ya, dalam artian finansial dan segala macam ya, tapi dalam hal pikiran. Itu kunci pertama kali sih menurut gua yang perlu teman-teman tanamkan ya. Gua waktu kerja di kantoran dulu di 2017-an dulu ya, itu maksimal mentok itu berat badan gue cuma 60 kilo. Ini ke fisik gue dulu aja ya, di penampilan gue aja lah dulu, 60 kilo ya. Berat gue 170. Terus saat gue resign, terus gue main ikan join ya, waktu itu join ikan di Becis, itu berat badan gue merosot. Karena mungkin dulu banyak pikiran gue ya, karena gimana caranya gue mengembangkan usaha gue, gimana mengembangkan jualannya agar lebih baik, ikannya menjadi lebih baik gitu. Itu berat badan gue tuh sampai 55-56 gitu ya. Itu nggak pernah tinggi, nggak pernah lebih dari 57. Nah kalau sekarang ini terupdate tanggal 3 Agustus ya, gue udah memiliki berat badan 67,9, 67-68 lah ya. Jadi intinya itu lebih ke pikiran ternyata. Jadi saat gue bermain ikan sendiri, gue merasa lebih bebas, karena ternyata yang diperlukan untuk pemain ikan itu adalah kebebasan. Kita nggak bisa tertekan dengan waktu, tertekan dengan target itu harus dibuat, tapi kita harus gini, apa bedanya orang dulu dengan anak zaman sekarang ya? Gue ngasih perbedaan sedikit ya. Kalau orang dulu itu mereka menurut gue lebih sabar. Apa buktinya? Mereka misalkan kerja, mau dia jadi petani, mau dia jadi karyawan gitu ya, mau jadi PNS gitu ya, mereka tuh sabar dalam meniti karir. Mereka berusaha, ada uang lebih ditabung, habis itu tabungannya banyak, bisa beli tanahnya ntar dibangun jadi rumahnya jadi mewah, gede. Berbeda dengan anak zaman sekarang itu sebenarnya inovasinya lebih tinggi. Kayak gua akuin, gua punya teman-teman tuh punya pola pikir tuh hebat-hebat, punya ide usaha hebat-hebat, pokoknya hebat-hebat lah orangnya. Punya ide tuh yang lebih brilian gitu ketimbang orang zaman dulu kan ketinggalan ya. Tapi untuk tingkat kesabarannya tuh kurang menurut gua ya. Coba teman-teman pikirin sekeliling dan teman-teman sendirilah. Kebanyakan kita nggak sabar untuk nabung. Akhirnya apa? Kita juga nggak sabar untuk berinvestasi. Akhirnya apa? Akhirnya kita buru-buru untuk mendapatkan hal yang kita kejar. Jadi kita memasang target terlalu cepat gitu. Contoh misalkan kita kerja, kita belum punya rumah, karena kita terburu-buru, kita nggak nabung, tapi kita ambil KPR, itu satu. Kedua, kita usaha.
Kalau gue pribadi waktu gue main sendiri itu gue benar-benar memanfaatkan apa yang ada. Kan gue pernah bikin video yang ini nih ya. Kalau teman-teman nonton video yang ini, itu gue benar-benar tanpa modal. Gue nggak punya modal apa-apa, gue cuma punya modal ikan. Kayak akuarium ini kan gue kasih unjuk gratis waktu itu ya. Ini gratis ini. Karena ada abang gue main ikan, ternyata dia nggak pakai, daripada nggak dipakai gue manfaatin aja gitu. Terus kayak kolam ini juga nggak mahal gitu. Gue udah pernah kasih unjuk kolam ini nih, yang di depan itu juga nggak mahal gitu, 500.000 dapat 4 kolam gitu kan, murah gitu lah ya. Terus kayak sekarang sudah ada atap-atap yang sekarang ini nih yang kalian lihat di belakang, terus di depan nambah lagi segala macam. Itu nggak gue dapatkan secara cepat, langsung butuh modal. Gue minta sama bank, gue minta sama orang tua, minta pemodal, minta investor gitu, enggak. Tapi ya gimana caranya gue jual ikan ada lebihnya kumpulin. Kalau kekumpul ya beli barang yang gue perlukan. Kalau ternyata belum kekumpul ya jangan beli barang dulu, ya mainin di ikannya dulu gitu. Kayak sekarang yang di depan itu bikin kolam gitu ya buat kutu air, karena memang perlu untuk kutu air gitu. Terus nanti juga nih akuarium, ada beberapa akuarium yang gede-gede juga di depan, akan gue pindahin ke depan yang dekat ember itu, karena memang ada beberapa yang gue pelajari, ibarat kata pengalaman gue gitu ya. Kayak contoh, gue punya permasalahan sama kodok yang makanin kutu air. Nah solusinya gue gimana? Terus gue punya masalah dengan ikan nggak nelor di sini nih, di tempat yang ini, karena memang kena panas. Terus solusi gue seperti apa? Nah itu semua didapatkan juga bukan dengan instan, yang seperti anak-anak zaman sekarang lakukan gitu, yang mau usaha harus perlu modal. Terus kalian jual harta orang tua kalian untuk beli sesuatu yang kalian inginkan untuk usaha gitu, atau kalian jual sawah, atau kalian minjem di bank. Akhirnya mungkin kalian punya hitung-hitungan sendiri lah ya. Cuman menurut gua ada beberapa hal yang orang tua kita lakukan dulu itu bisa kita adopsi, dan menurut gue itu bagus gitu. Bagusnya apa ya? Karena kesabaran itu kita bisa meningkat pelan-pelan gitu. Contoh kayak yang gue lakukan ini, menurut gue itu adalah buah kesabaran gitu. Karena kalau dibilang gak sabar, mungkin gue udah ninggalin ikan ini gitu. Karena memang kadang-kadang kita kalau jual ikan itu kan nggak tiap hari, nggak tiap minggu, nggak tiap bulan orang pasti beli ikan kan. Bisa jadi 2 bulan sekali, 3 bulan sekali gitu. Terus gimana cara kita ngakalinnya? Nah itu ya awalnya itu ya memang dari kesabaran, dari penjualan kita yang kayak gimana, kita mau kenain market yang seperti apa. Terus yang terutama adalah kita jual satu kali, tapi kita bisa untuk berapa bulan ke depan kayak gitu. Itu udah pernah gue jelasin juga di video gue sebelumnya. Jadi alhamdulillah jatuhnya gue udah 1,5 tahun ya main sendiri itu. Ya ada beberapa peningkatan, terutama peningkatan berat badan gue ya, karena gue lebih punya pemikiran yang awalnya gue stres banget lah waktu gue main sendiri. Saat gue nggak punya ikan itu benar-benar stres gitu, karena apa yang mau gue jual orang gue nggak punya ikan gitu kan. Tapi lama-lama gue lebih sabar, karena ya gimana ya, kalau gue rungsing, gue permasalahin dengan masalah gue yang ada, gue akan berkutat di situ aja. Tapi gue coba ya udahlah, senang aja dulu lah. Yang penting gue pertama sih bisa makan dulu. Gimana caranya gue bisa makan, terus gimana caranya gue bisa ngasih makan ke orang-orang yang perlu gue kasih makan, kayak anak gue, istri gue, orang tua gue. Itu juga ya gimana ya, dalam kondisi terbatas. Ya dulu juga gue
pernah dapat materi survival ya. Karena gue dulu juga di kampus juga orang masuknya ya pencinta alam lah gitu ya. Ya gue belajar survival, gimana caranya gue bisa bertahan hidup. Inti dari bertahan hidup itu adalah berpikiran positif gitu. Kita tetap optimis, tapi kita punya pemikiran jangan terlalu terburu-buru gitu. Kalau kita terburu-buru ya hasilnya juga nggak akan manis gitu. Jadi menurut gue gitu. Jadi ya menurut gue apa yang perlu kita lakukan itu adalah kita harus punya pemikiran yang positif ya. Tenang aja gitu, relax, jangan terlalu tergesa-gesa. Dan gue ngerti dalam konsep bisnis itu kita ngambil resiko besar, kita akan mendapatkan keuntungan yang besar gitu. Tapi nggak selalu seperti itu sih menurut gue. Menurut gue kita bisa ngambil resiko kecil tapi keuntungan besar. Gimana caranya? Ya itu teman-teman mikirin sendiri. Karena menurut gue teman-teman anak-anak muda ya terutama ya punya inovasi dan pemikiran yang sangat bagus gitu. Kita bisa tanpa modal tapi tidak menyusahkan orang juga. Kebanyakan orang tanpa modal tapi ngutang sana ngutang sini gitu. Contohnya ada beberapa kan waktu itu gue juga pernah bahas ya, main ikan nggak punya modal, cuman punya ember gitu katakan ya. Akhirnya jadi reseller. Terus resellernya itu ngambil tempo, ngambil ikan sana, ngambil ikan sini, dijualin ke sana, jualin ke sini, jatuhnya kayak makelar gitu lah ya. Cuman karena terlalu serakah ya, menurut gue serakah ya, akhirnya ngambilnya udah kebanyakan, terus nggak kejual, atau misalkan ada yang beberapa resiko kematian yang diterima, akhirnya bukannya benar malah terbelangsak. Buah dari ketenangan dan kesabaran itu yang gue dapatkan udah lumayan banyak ya. Gue bukan mau pamer, cuma ngasih unjuk aja ya. Satu, gue punya jenis ikan yang lumayan banyak sekarang. Kayak di Cana aja gue punya 3 pasang Blairi. Terus gue punya 7 pasang Proven Andrau. Gue juga punya 1 pasang Pulcra Blue Proven dan 3 pasang Blue Pulcra belum Proven tapi nggak apa-apa, nanti juga akan segera Proven. Terus juga gue punya Red Pulcra ini lagi proses pairing ya, karena dulu gue punya yang gede tapi waktu itu gue lagi BU jadi gue jual. Maklum lah ya, ini bukan karena nggak sabar tapi memang gue lagi butuh duit aja. Nah terus akhirnya gue punya anakan pulkranya itu gue gedein sejumlah 4 pasang. Oh iya 4 pasang yang lagi gue pairing ya, ada 4 pasang Red Pulcra. Terus gue punya Asiatica yang udah proven, gue ngambil yang bagus-bagus. Jadi tadinya gue main Asiatica itu kan yang biasa juga gue pelihara gitu ya, kayak RSWS itu gue pelihara, cuman sekarang kayaknya udahlah gue yang quality aja lah. Jadi gue punya Asiatica red Asiatica doang, gue punya ada 3 pasang itu yang udah kualitas. Yang satu gondrong banget, yang satu merah banget, yang satu pasangnya lagi merahnya tapi bintik-bintik gitu lah ya, agak beda ya. Jadi 3 jenis, 3 pasang Proven ini beda-beda jenis. Bukan beda-beda jenis, beda-beda pattern tapi satu jenis gitu. Terus gue juga punya Stewarty gue juga proses pairing ya. Waktu itu gue juga punya yang gede, waktu itu gue beli lumayan lah harganya ya. Cuman karena gue BU ya gue jual lagi. Ya gimana ya, ya namanya BU kan, kalau nggak BU kan kita nggak bisa makan. Ya udah, jadi itu gue jual juga. Jadi gue cuman punya tinggal satu pasang doang. Terus ada apa lagi ya, maruan. Gue cuman melihara 3 ekor red maru, yang satu dari Pangkalan Bun, terus Sentarum dan apa gitu ya, lupa gue. Tapi yang penting merahnya ya bagus lah. Terus ada satu lagi Yellow Sentarum. Terus ada satu Argus. Ya Argus sih buat senang-senang aja sih. Terus ada apa lagi ya, cupang banyak lah. Cupang gua ada Blue Rim, ada Multicolor, ada Giant, ada Double Tail Half Moon,
ada aja lah pokoknya cupang lumayan banyak lah gua. Terus ada apa lagi ya, ada ini bebas, gue mulai main bebas. Gue kemarin baru beli ini, aduh namanya apa sih, bebas ya itulah, lu lihat aja sendiri lah, ini ada namanya ya. Pokoknya bebas ini gue beli, itu gue beli pair, harganya memang lumayan juga sih, tapi ya gimana ya, namanya juga mau buat usaha kan. Nah ini dalam bentuk investasi gua gitu ya. Jadi dalam hal ketenangan ini selama setahun setengah gua udah punya lumayan banyak, termasuk inventaris bisa kalian lihat sendiri, kolom udah lumayan nambah banyak lagi, ada depan gua baru bikin lagi. Terus tempat ember, nanti juga di depan tempat ember itu bakal gua tembok ya, terus sama akuarium juga ada nambah beberapa. Terus sama ini atas ini semuanya gue bikin baja ringan lah, biar ketutupan semua, biar adem gitu ya. Walaupun ada panas sedikit, karena panas itu tetap perlu, makanya gue selang-seling ini ada asbes, ada fiberglassnya itu biar matahari tetap masuk gitu. Jadi intinya itu selama setahun setengah itu gue bersikap tenang aja, tenang, jualnya juga nggak jual secara online. Dulu kan gue lebih sering ini ya, tapi sekarang gue lebih ke pamer aja di WhatsApp, di Instagram gue nggak terlalu main karena udah nggak ada waktu untuk ngupload di Instagram ya, karena di YouTube aja gue juga udah kurang ini ya. Tapi gue bakal inilah, gue juga pengen sebenarnya main YouTube lebih lama gitu, cuman waktunya itu susah. Doain aja semoga kedepannya menjadi lebih baik lagi, karena lumayan di YouTube juga kan ada penghasilannya. Kalau teman-teman tonton, kalau nggak ditonton ya juga aku sedih juga gitu ya. Semoga dengan adanya teman aku ini rezekinya tambah banyak, terus diberi kesehatan semua nih, yang ada masalah juga semuanya hilang masalahnya, tinggal enak-enaknya aja lah. Yuk kita sama-sama enak-enaknya aja. Jadi ya mungkin itu aja ya yang gue ngomongin, karena ini udah lumayan panas. Karena sebenarnya kita juga butuh panas matahari ini, terutama untuk ikan, karena ikan itu butuh matahari. Karena kalau nggak kena matahari, dia bisa kedinginan. Kalau dia kedinginan, dia butuh selimut. Kalau dia butuh selimut, maka dia perlu tidur. Kalau dia tidur, maka akan terlelap. Kalau terlelap, maka dia akan tenang. Kalau tenang, maka hati dia akan nyaman. Jadi intinya adalah teman-teman harus tenang, rileks, maka dia akan tenang, maka dia akan punya pikiran yang positif, maka dia akan seger, punya jasmani yang sehat, dan bisa melanjutkan aktivitas. Sarang heo.